Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan pemerintah Prabowo sekarang harus kerja ekstra, yaitu cuci piring kotor Jokowi yang ditinggal oleh Jokowi 10 tahun terakhir. Dan kini Prabowo harus menghadapi dampaknya. Banyak tokoh-tokoh masyarakat mengatakan 10 tahun terakhir Jokowi memimpin Indonesia ini, kasus-kasus koruptor besar sengaja dibiarkan begitu saja supaya menjadi alat bargaining bagi Jokowi. Bahkan orang terdekat Prabowo sendiri mengatakan Prabowo ini setengah mati cuci piring kotor Jokowi. Karena untuk melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam nasional seperti tambang batu bara yang sekarang diambil alih oleh Prabowo dan juga sawit yang tadinya dikuasai oleh oligarki yang sekarang kembali kepada negara. Apalagi sekarang masyarakat dipertontonkan dua institusi besar seperti Kejaksaan dan Polri saling serang menyerang, bahkan saling sandera menyandra. Dan ini menjadi tontonan menarik bagi masyarakat, lebih menarik daripada Piala Dunia. Di masa pemerintahan Jokowi 7-8% setiap tahun. Padahal semua simpul-simpul SDA itu semua sudah dibongkar, dikelola. Bayangkan, luar biasa kejahatan kebijakan yang dibuat negara. Selama sekian puluh tahun, kontribusi perdagangan batu bara kita itu hanya 13%. Berarti 77% masuk kantong pengusaha. Itu batu bara. Sawit lebih celaka lagi, cuma 6%. Bayangkan Pak, luar biasanya negeri ini menjadi penjajahan komoditas. Yang ketiga ada nikel 15%, timah 14%, tembaga 22%. Itu yang masuk diperoleh negara. Jadi sebagian besar digantongi para oligarki itu. Lanjut. Nah ini kebocoran ekonomi. Under imposing pertama kali disebut oleh Bapak Menteri Pertahanan ketika terjadi di Palu sana. Nah under imposing ekspor itu rata-rata per tahun kita itu 39 miliar dolar. Berapa tuh kalkulasi rupiahnya? Kemudian outflow-nya uang lari ke luar negeri setiap tahun 16 M. Kebocoran APBN 18 M per tahun. Judi online 12 M per tahun. Jadi judi online itu orang Indonesia main judi di luar, uang beredar di sana. Nah ini data Pak Prabowo. Ini kan luar biasa. Ini semua adalah value stake dalam istilah studi pembangunan. Kita bisa dapatkan kalau kita punya pilihan-pilihan kebijakan yang tepat. Dan sampai sekarang nampaknya pemerintah Pak Prabowo itu masih galau untuk menetapkan satu pilihan yang ketat. Karena tarik-menarik oligarki dan sebagainya itu masih terjadi. Lanjut. Nah sekarang kita lihat kebocoran ekonomi kita. Ini juga dipresentasikan kembali Pak Prabowo bulan lalu di depan sidang MPR itu. Bahwa selama 34 tahun itu, under imposition itu 908 miliar US dollar. Kalau hari ini kita kurs itu 16.330 triliun. Sementara saya konfirmasi dengan urutan kita per Mei 2006 itu hanya 9.872 triliun tadi yang terbaru disebut Pak Helmi. Jadi bayangkan sebenarnya kita tidak perlu punya utang seperti itu kalau negeri ini dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi di Indonesia selama 20 tahun 2004 sampai 2024 itu menghasilkan 397 miliar US dollar. Tetapi net outflow-nya mencapai 39
miliar dolar. Jadi Indonesia ini hanya sekedar jadi aktivitas ekonomi. Tidak ada ampas saja yang kita peroleh. Nah, yang terakhir, data ini. Data Forbes tahun 2017, kekayaan 50 orang Indonesia itu mencapai 126 miliar US dollar. Tahun 2024 itu melonjak mencapai 255 miliar dolar. Apa yang diambil? SDA semua yang dikuasai di situ. Bayangkan ketika Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, rata-rata kontribusi SDA kita itu 39-38, hampir 40% terhadap APBN. Di masa pemerintahan Jokowi 7-8% setiap tahun. Padahal semua simpul-simpul SDA itu semua sudah dibongkar, dikelola. Bayangkan, luar biasa kejahatan kebijakan yang dibuat negara selama 10 tahun itu. Lanjut. Nah, sekarang ada isu, ada klaim Prabowo mensosialisasikan Prabowonomics. Tapi bagi saya, Prabowonomics itu tidak mungkin sukses kalau Prabowo-logicsnya tidak kuat. Nah, dalam panggung global, kalau kita baca bukunya Gestro itu, ada 3 suffixnomics yang paling berhasil dalam catatan akademisi. Yang pertama, ketika Margaret Thatcher berkuasa, kemudian Ronald Reagan, kemudian Shinzo Abe. Itu 3, pemerintahan ini memang menarik haluan ekonomi yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, tapi dengan konsep yang jelas. Misalnya Margaret Thatcher, laissez-faire, pasar bebas murni. Kemudian Reagan supply side ekonomi, jadi ada intervensi pemerintah sedikit. Kemudian juga Shinzo Abe di Jepan, itu perpaduan berbagai teori dalam konteks mengambil sikap ekonomi untuk menggantikan sikap ekonomi yang lain. Kenapa ketiga pemimpin negeri ini mengambil sikap itu? Karena dia sadar bahwa sebenarnya aliran berpikir ideologis yang dilakukan oleh banyak pemerintah itu ya memperpanjang rantai kemiskinan saja dari waktu ke waktu akibat oligarki itu. Lanjut. Nah, sekarang Prabowonomics. Kalau kita baca Asta Cita Prabowo, sebenarnya ingin berada di jalan tengah, memadukan antara kapitalisme dan sosialisme, menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar. Unsur sosialismenya bisa terlihat dalam konteks misalnya program makan bergizi gratis, terlepas dari pelaksanaannya yang karut-marut itu, tapi ada orientasi ke sana. Ada koperasi merah putih yang juga karut-marut implementasinya. Kemudian ada sekolah rakyat. Itu semua abstraksi dari arah sosialisme yang ingin dikombinasi dengan kapitalisme oleh Prabowo. Ada sayangnya, program ini terputus dari konstruk kelembagaan implementasi dan teknokrati yang tidak benar. Itu persoalan mendasar. Kenapa tidak benar? Lihat aja postur kabinetnya. Tidak jelas kabinet itu. Jadi kalau saya ditanya, apakah Prabowonomics itu bisa mencapai target seperti apa yang diambisikan oleh Presiden Prabowo, saya berani menyatakan impossible dengan miniatur kabinet yang ada sekarang. Itu pasti. Jadi, sebenarnya program-program Pak Prabowo itu arahnya sudah cukup kombinatif ya, antara sosialisme dengan modal, supaya ada keseimbangan di sana. Cuma memang portofolio kabinetnya itu tidak mencerminkan ke arah sana. Dan ini menjadi, ya termasuk menjadi juga tugas Pak Fuad nanti untuk memberikan masukan langsung kepada beliau. Lanjut, ini Prabowonomics-nya. Nah, sekarang kita melihat Prabowo-politik. Prabowo-politik ini istilah yang saya buat untuk menandingi terminologi suffixnomics, Prabowonomics. Kebijakan nasionalisasi jutaan hektar lahan Saga PHK sudah dilakukan oleh Prabowo. Kemudian kebijakan satu pintu ekspor SDA. Tapi apakah kebijakan itu stabil saja? Oligarki melakukan perlawanan. Kalau saya baca, lihat misalnya respon oligarki. Awal Juni lalu headline Bloomberg itu sell Indonesia. Kemudian The Straits Times Singapore sell Indonesia Swift Trade Index as Prabowo taking hit, rupiah dan ISG Anggrek. Itu bentuk-bentuk perlawanan oligarki yang bermaskar di Singapura. Kalau saya diminta datanya tidak ada, tapi fenomenanya kita bisa baca. Nah, itu yang kedua. Kemudian Presiden Prabowo menurut saya, karena dia mau mengubah haluan ekonomi bernegara ini masuk ke pasal 33 itu, yang rohnya adalah sosialisme, yang sementara ditentang oleh para orang-orang di sekelilingnya, maka tidak ada pilihan, mesti memikirkan satu konsep yang sudah lama dikonsepsikan oleh John Rawls yang disebut dengan operating consensus. Kesepakatan di antara berbagai perbedaan masa ekonomi di sekeliling dia. Itu yang penting. Karena dia juga sudah mendeklar ekonomi Pancasila sebagai jalan pembangunan mereka. Tapi kalau tidak ada apa yang disebut operating consensus, kesepakatan di antara mereka untuk melaksanakan dengan tegas itu, saya pikir tidak mungkin. Nah, Prabowo juga sekarang terjebak dengan bacaan politik menurut saya yang sangat datar. Warga ini tidak akomodasi. Itulah yang tercermin dalam kabinet mereka. Sehingga kalau kita berharap dengan kabinet seperti itu, sekali lagi kata impossible.
keberanian mengagregasi dukungan politik secara eksponensial sebagai terobosan fundamental belum terlihat nyata dalam konteks Pak Prabowo ini. Tapi semangatnya ke sana sangat kuat. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, sekarang apa yang harus ditempuh oleh Pak Prabowo dalam pembangunan Prabowonomics? Jika Pak Prabowo memang punya niat yang kuat untuk mewujudkan pasal 3345 ini, saya pikir harus berangkat dari regulasi yang tersedia dulu. Tanpa merombak apa yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu tidak mungkin. Karena undang-undang ini tidak ada akses masyarakat luas untuk pengelolaan SDA. Itu undang-undang yang harus dipikirkan, yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu banyak sekali pengecualian di sana. Untuk komoditi ini tidak. Itu semua desain dari oligarki yang membeli pasal-pasal itu ketika digodok di DPR. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang ketiga adalah Undang-Undang Keuangan Negara. Dana yang dikelola BUMN itu tidak termasuk uang negara. Harusnya ini direvitalisasi. Makanya BUMN kita itu menjadi tempat berlabuhnya para petualang itu, rente, untuk mengeruk di sana. Karena tidak bisa dia tidak masuk kategori uang negara. Ini yang harus dipikirkan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Pangan. Ini birokrasinya sangat tumpang tindih di mana-mana. Karena itu menurut saya, formulasi kebijakan tersebut memungkinkan pasal 33 dapat diwujudkan. Tanpa perubahan mendasar dari segi regulasi negara ini, kebijakan negara ini. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa berbuat banyak. Dan itu hanya mungkin kalau kabinet Prabowo direkonstruksi ulang. Portofolionya harus mencerminkan kelembagaan yang tegas. Karena fungsi dan kewenangan kementerian dan lembaga dan kementerian sekarang banyak sekali yang tumpang tindih. Itu baru aspek kelembagaan. Apalagi kita mau bicara orang-orang yang mengisi di dalamnya. Tambah jauh lagi. Jadi saya mengapresiasi semangat juang Pak Prabowo untuk merubah haluan berpikir dalam konteks pengelolaan ekonomi. Tapi tanpa mereka memikirkan kabinetnya, bagi saya, nothing impossible. Makasih, moderator. Saya silakan Pak Prabowo dulu, nanti Prof. Bisono. Terakhir, ini ada agensi kita di sini ya. Mereka pikir ada tentang pendapat Pak Prabowo. Terima kasih, moderator. Ya. Saya merangkum sebuah pertanyaan. Saya ingin menjawab sedikit. Jadi negeri ini kan sudah ada panduan ideologinya, aliran berpikir dan kita kan Pancasila. Kemudian kita juga sudah menganut punya aliran kemakmuran pasal 33 itu. Nah yang ketiga ini aliran survival yang diperebutkan oleh semua elemen bangsa di negeri ini. Ada yang mau sosialis, ada yang mau kapitalis. Prabowo kalau kita baca asal cita kan dia mau di jalan tengah, tapi dia setengah mati karena masih dikelilingi oleh paslon kapitalisme yang sangat ketat. Ini yang kita bisa baca. Nah makanya saya katakan tadi sebenarnya Pak Presiden Prabowo itu punya amunisi politik yang sangat lengkap. Kan menguasai parlemen itu. Tinggal bagaimana tadi konsep yang saya sodorkan menggunakan konsep dari John Rawls itu. Perlu ada overlapping konsensus, kesepakatan di antara keadaan yang diametral. Karena ada yang mau kapitalis sangat, ada yang mau sosialis. Nah ini yang perlu dikombinasikan oleh Pak Prabowo. Namun untuk mewujudkan itu tidak mungkin tanpa restrukturisasi kabinet beserta orang-orang di dalamnya, kan tidak mungkin gitu. Dengan variasi yang ada sekarang, kan banyak sekali yang tumpang tindih dan tidak mungkin bisa mewujudkan apa yang selalu menjadi ambisi besar Pak Prabowo itu, Prabowonomics itu yang diklaim oleh para orang-orang di sekelilingnya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka pilihan tadi sudah disampaikan oleh beberapa penanya, harus merubah kebijakan negara itu, Undang-Undang Omnibus Law, saya sudah tawarkan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Pertahanan. 4 kata kunci regulasi itu yang selama ini menjadi penghalang besar dalam konteks Prabowonomics itu. Menjawab Prabowonomics dalam konteks yang konkret itu hanya mungkin kalau dia sepadan dengan Prabowolytics, itu istilah yang saya padankan dengan itu. Prabowolytics itu adalah kompatibel dengan struktur kabinet yang sepadan dengan keinginan Prabowo itu. Kenapa mesti 100 menteri? Kan buang sia-sia tuh. Coba lihat misalnya ada menteri komunikasi, ada staf khusus komunikasi, ada kepala badan komunikasi presiden. Semua ini di fasilitas pejabat negara. Kamu ngomong negara.
Nah ini harus diresonansikan oleh publik, oleh kita semua, supaya Pak Prabowo ini dari waktu ke waktu bisa berubah cara berpikirnya dalam konteks mewujudkan Prabowo itu sebagai cita-cita besar beliau. Terima kasih. Jadi Pak. Dalam berpolitik itu yang memiliki kekuatan satu yang punya uang. Nah, Jokowi itu di belakangnya itu betul-betul disokong oleh pengusaha-pengusaha yang membackupnya. Kita ingat pernyataan Ahok waktu Ahok meneruskan jabatan gubernur, Jokowi jadi presiden. Ahok bilang Jokowi nggak bakal jadi gubernur dan jadi presiden kalau tidak didukung oleh para pengembang. Jadi jelas itu, ya. Jadi yang membackup Jokowi sampai sekarang pengusaha-pengusaha sampai sekarang jelas. Ya kapitalis-kapitalis lokal lah yang menjadi sub dari elit-elit global, ya. Jadi kalau ditanya apa kekuatannya, uang. Dengan uang ini dia membeli semua. Dia merusak semua institusi negara kita, termasuk kepolisian, BIN, TNI, dirusak semua dengan uang itu. Jadi dia mengandalkan loyalitasnya itu dari kekuatan uangnya. Yang tidak mau ini dipindah sama dia, tidak dikasih jabatan, sehingga tidak lagi ada sistem meritokrasi itu. Jadi kalau jawabannya yang tuntas begitu. Yang kedua, kemudian Jokowi ini sangat pintar memainkan isu. Dia punya tim sepertinya di belakangnya ini. Ada konsultan komunikasi politiknya. Makanya dia tampil tuh sama seperti anaknya sekarang, lugu, tapi dia terus menyisir dari kolong-kolong jembatan, belusukan lah, itu terus dilakukan. Nah yang ketiga kekuatannya lagi itu adalah dia membangun struktur masalahnya. Itu yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap Jokowi. Strukturnya apa? Relawan itu. Duitnya dari mana relawan itu dia bayar? Ya dari tadi itu, dari pengusaha-pengusaha tadi yang dia sebarkan duitnya ke bawah melalui relawan-relawan. Nah itu kekuatannya. Nah kalau dia sudah jadi pejabat negara, itu semua pejabat institusi negara kan diangkatnya itu pakai SK presiden kalau pejabat-pejabat tinggi negara. Kalau nggak nurut bisa dia pecat. Nah di situ orang-orang yang gila dengan jabatan pasti akan tunduk pada dia, dan itu sudah kita buktikan selama Jokowi menjabat 10 tahun. Nah jadi kalau ditanya apa kekuatannya, itu kekuatannya. Yang pasti bahwa duitnya banyak banget ya. Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamahua mengatakan, Edi, kalau semua duit seluruh presiden yang pernah ada digabung, itu kalah dengan duitnya Jokowi. Penasehat 2 periode KPK, Abdullah Hehamahua. Dan duit itu dari sumber-sumber yang sangat dekat. Dia mengatakan kepada saya, sekarang konsentrasi Jokowi adalah di kecamatan mana yang belum ada pengurus PSI. Gila nggak loh? Lalu Rocky Gerung mengatakan ketika Gibran datang ke dia untuk berguru, Gibran mengatakan setiap Sabtu menteri datang setor duit. Nah, jadi duit itu memang banyak. Jokowi mengendalikan penuh para menterinya. Selain dia tadi beliau bilang dengan SK, Kepres, menjadi menteri, menjadi kepala badan, segala macam dan sebagainya, juga dia melakukan taktik sandera. Jadi kalau ada menterinya maling, korupsi, enggak dia tegur, enggak dia pecat, enggak. Jadi misalnya nih menteri belah kirinya lagi nyolong mangga tetangga, dia potret aja, cetrek. Menteri makanannya cetrek, lagi tidur sama istri tetangga, cetrek, misalnya gitu. Udah, pada saatnya lo begini-begini ya, kalau enggak ini begono. Ah gitu loh. Jadi tekniknya begitu, dia menyandera tadi semacam tadi, dan itu dahsyat luar biasa. Yang sampai hari ini seperti beliau bilang tadi, walaupun dia sudah lengser hampir 2 tahun, 1,5 tahun, dia masih pegang pada posisi-posisi kunci. Pertarungan perebutan kekuasaan baru dimulai. Karena yang nyata sebenarnya itu pertarungan kekuasaan itu bukan pertarungan antara Prabowo dengan Anies. Tapi sebenarnya adalah pertarungan Jokowi dengan Prabowo. Itu sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Kita harus membaca safari politik Jokowi ini sekarang adalah istilahnya sudah masuk di titik to kill or to be kill. Pak Prabowo mengalahkan oligarki atau oligarki yang mengalahkan Prabowo. Akhirnya di situ keluar karena simbol pelindung oligarki yaitu Joko Widodo yang sering saya nyatakan geng Solo oligarki Parcok ini dimunculkan sekarang. Dan kita lihat bahwa sebenarnya kejadian lapangannya adalah saya menduga betul bahwa ini akan bergabung selain tadi intinya Solo oligarki Parcok. Nah, Parcok ini mulai pecah, nanti saya jelaskan. Parcok, tapi yang jelas akan bergabung di situ para koruptor, dan di Lampung udah kelihatan, para pelaku judi online, para pelaku penyelundup, para bandar narkoba akan bergabung untuk membiayai. Karena ini yang merasa semua terganggu oleh Prabowo. Jadi yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Untuk melawan Prabowo. Itulah.
Untuk melawan Prabowo? Ya, untuk melawan Prabowo. Karena memang Apa indikasinya, Bang? Nah, indikasinya menurut saya ini indikasinya saya lihat begini. Tapi Pak Prabowo nggak goyang. Itu namanya gerakan yang ada untuk menghalangi Prabowo memperlakukan ekspor satu pintu. Itu tantangannya besar sekali, termasuk di dalam kabinet. Nah, Pak Prabowo sudah saatnya, saya bilang Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo terlambat kembali di 17 Agustus 2026, itu sudah harus menyingkirkan, sudah selesai waktunya berterima kasih kepada Jokowi dan kawan-kawan. Sudah selesai. Sudah 2 tahun mereka menjabat. Gitu. Sudah saatnya bahwa Prabowo yang punya kabinet. Bukan lagi keberlanjutan dari Jokowi. Nah, orang-orang yang menurut saya yang susah untuk melakukan, yang susah kita mengharap melakukan penertiban, itu harusnya di-out. Kita kasih contoh lah. Apakah kita bisa percaya bahwa Bahlil bisa menertibkan tambang? Sementara pada saat Jokowi, dia diberikan kekuasaan membagi-bagi tambang. Oke? Apakah kita percaya bahwa Raja Juli berhasil menertibkan hutan? Pada saat dia wakil kepala BPN, dialah membagi-bagi. Apakah kita, mohon maaf aja, apakah kita percaya kepada senior kita Airlangga Hartarto, yang kita tahu persis, dialah yang ini Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan keluasan semua. Jadi orang-orang yang, untung cepat dia dulu, ya kayak Erick Thohir lah. Tidak mungkin kita bisa mengharap pembenahan BUMN dengan Erick Thohir masih ada. Jadi orang-orang yang pernah digunakan oleh Jokowi untuk memberikan pintu karpet merah kepada oligarki, itu harusnya dibuang. Karena itulah menghalangi Prabowo untuk melakukan sesuatu. Melakukan penertiban kepada oligarki. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan menurut saya waktunya hanya Agustus. Sampai Agustus ini. Kalau sampai 2 tahun, kan ingat ya, bahwa Jokowi itu menurut Koni, ya dikasih waktu Pak Prabowo berkuasa 2 tahun. Setelah itu 20 Oktober ya? 20 Oktober 2026. Ketika Mokhtar Yadi Mekarta yang memberikan 30 hektar lahannya kepada pemerintah, itu apa juga menunjukkan bahwa kelompok oligarki yang di sekitar Jokowi itu mulai terpecah dan sebagian sudah mulai memahami bahwa ya mereka itu memang harus patuh kepada kepala negara atau rezim yang baru. Oke, kita harus beri apresiasi hal seperti itu, tapi kita juga harus tahu lah, pejabat-pejabat yang jadi pemasar Meikarta juga harus bertanggung jawab dong. Kita tahu bagaimana Zulkifli Hasan itu selalu menjadi bemper oligarki di mana-mana. Kan datang Suryo Paloh, ya kan? Wah, kayak apa gitu semua. Jadi, tapi ginilah, bahwa saya melihat oligarki juga ini kan harusnya mulai sadar bahwa Pak Prabowo ini nggak kendor sama sekali. Jangan berharap bahwa dia berubah. Berbagai ancaman dialami dia dihadapi. Dan berbagai cara yang dilakukan. Jadi saya berharap sih, beginilah, kita tahu semua punya oligarki dari dulu, ya kan? Mulai Bung Karno saya bilang tadi, Pak Harto punya, yang lain punya. Nah, yang Bupati aja punya, Bupati aja punya. Bupati, ya Bupati punya oligarki semua. Ya Gubernur punya ya. Punya oligarki semua. Ya. Nah, ini menurut saya udah Pak Prabowo tahu bahwa ini yang merusak negara. Saya begini, kesempatannya saya gunakan. Kenapa sih oligarki ini bahaya sekali, Pak? Ya. Oligarki lah yang menyogok penegak hukum. Sehingga siapa yang tidak pernah ada orang yang bisa menang melawan oligarki. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tidak pernah ada bisa menang. Oligarki lah yang menyogok politisi. Sehingga dia bikin aturan sesuai dengan dia inginkan. Undang-undang, perda, dan lain-lain. Itulah oligarki yang bikin. Menyogok politisi. Oligarki lah yang menyogok pejabat. Dan membiayai pejabat menjadi bupati, gubernur, presiden. Itulah oligarki. Nah, jangan sampai Gibran naik. Itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak.
Ini tanggal 11 nanti kami dari GMKR, saya kebetulan presidium GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Di mana kita sedang ramai-ramai membicarakan ijazahnya Jokowi, dan kita berharap di persidangan Dr. Tifa, Jokowi bisa hadir di persidangan, malah sekarang kan keliling-keliling. Safari politik. Safari politik, seolah ada safari budaya di balik politiknya. Kan kita tahu bisa baca, itu untuk apa? Itu kan untuk persiapan dia dinasti Diolki dan sampai hancur. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Gibran. Caranya? Bu Margi, Caranya gimana, Pak? ya dengan cara konstitusional lah. Makanya kami akan usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kalau dia tidak lulus SMA, masa bisa lolos? Putusan 90. Ya kita akan cari pulang. Apakah bisa gugat atau tidak? Ya caranya tetap konstitusional. Kami kan tidak punya masa besar untuk revolusi untuk apa. Kami nggak mikir itu. Kami gugat secara konstitusional. Syukur damai. Ya. Tapi yang jelas kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Malu. Ya. Oke, saya terakhir ke Pak Hans nih. Pak Hans, secara hukum apa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, Pak, agar apa yang terjadi di masa Pak Jokowi tidak terjadi lagi untuk pemimpin kita berikutnya? Nah, kita lihat ya, dalam masa, mungkin ini disebut politik, ya terserah ya, tapi saya sebagai rakyat, pertama saya menilai itu, di saat Jokowi ini memimpin negeri ini, hukum kita hancur. Hancur lebur. Hukum hancur, Pak? Hukum hancur. Jadi segala macam persoalan hukum dibawa ke dalam kekuasaan. Jadi putusan hukum dicampur dengan putusan kekuasaan. Kita bisa lihat aja, contoh yang paling nyata, Bambang Tri, ya. Kemudian Gus Nur, itu mirip-mirip dengan kasus Roy Suryo. Di mana sekarang orang bisa ditersangkakan dengan suatu bukti ijazah, tapi cuma fotokopi. Nah, orang bisa jadi tersangka dan dihukum segitu lamanya. Gitu loh. Ini karena apa? Karena hukum kekuasaan sudah campur aduk di dalamnya. Nah, selama pemerintahan Jokowi ini memang kita lihat hukum itu tidak berfungsi sama sekali. Ya. Jadi kita berharap ya dalam pemerintahan Prabowo ini supaya hukum ini dikembalikan lagi. Ya. Kalau dulu misalnya pencalonan Gibran itu ada seluk-beluk ya, kayak timbulnya keputusan MK nomor 90 untuk meloloskan Gibran. Nah, ini tidak akan terjadi lagi gitu. Dengan apa caranya? Prabowo harus ambil alih masalah hukum. Dengan cara gimana? Tegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi terlihat bahwa Presiden Prabowo itu kewalahan sebetulnya untuk meminta supaya kabinet lu pelajari dong yang gue maksud dengan Prabowonomics. Akhirnya cuma 2-3 orang yang harus menerangkan itu kan. Jadi selama Presiden Prabowo tetap memelihara size sebesar itu dengan kualitas yang buruk secara ideologis, pemahaman menteri-menteri, dia akan gagal tuh. Nah karena itu mestinya berkali-kali saya bilang Presiden mesti lakukan radical break, yaitu keputusan untuk downsize kabinetnya. Ya sampai mungkin berapa persen? 50% kurang, 75% kurang, 90% lah. Supaya krem de la krem dari pikirannya itu bisa dibentuk secara sistematis menjadi program oleh 10% yang tersisa. Kalau enggak itu akan nambah lagi itu. Kalau enggak bisa kabinet dibikin badan baru tuh hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Padahal presiden itu di dalam sistem pemerintahan kita, dia bahkan boleh mengabaikan kabinetnya kan, yang hasil transaksi itu. Karena sistemnya presidensial. Tetapi selalu ada ketakutan nanti di-impeach di parlemen. Jadi itu juga menunjukkan Pak Prabowo itu disandra oleh kepentingan yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi dia akan anggap wah ini kan mereka udah berdarah-darah. Iya, tapi mereka berdarah-darah juga dengan prinsip yang transaksional kan.
Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu jadi teror. Silakan. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Oke. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke. Itu tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghadir oligarki. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Ya. Nah, terus saya sampai sekarang mengatakan, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Kita, nah, karena saya tidak punya harapan selainnya. Ya, orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu.